Selamat malam, perkenalkan nama saya Arvina Christine Deborah Lumban Tobing dengan NIM 12S25059. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan saya di kuis 2 mata kuliah Pempros. Di sini ada pun ritme yang telah tersedia, yaitu saya akan bacakan. Pada kuis kali ini Anda diminta untuk menambahkan sebuah fitur ke dalam StudentDome. Perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu harus tetap tersedia dan digunakan. Pada situasi tertentu, suatu asrama perlu untuk dikosongkan, misal untuk keperluan renovasi, persiapan fasilitas karantina, dan sebagainya. Mahasiswa penghuni asrama tersebut kemudian akan direalokasikan ulang ke asrama lainnya. Untuk keperluan ini, kembangkan sebuah fitur yang memampukan StudentDome untuk mengosongkan suatu asrama untuk saat ini. Mahasiswa yang menghuni asrama tersebut akan diset sebagai unassigned sampai nantinya direlokasikan kembali. Berikut adalah format perintahnya. Format perintah yang digunakan itu yaitu dorm empty. Perintah di atas tidak akan memberikan keluaran apapun ke studio out. Berikut adalah contoh inputnya dan ini adalah output yang diharapkan. Ada notes, kita diperbolehkan untuk mengubah dan menambahkan fungsi yang relevan tentu saja pada library yang sesuai. Meski demikian, kita tidak boleh mengubah step maupun enumnya. Langsung saja saya jelaskan mulai dari modul gender. Di sini ada gender.c sama gender.h. Modul ini bertanggung jawab untuk menangani tipe data jenis kelamin. Pertama, saya membuat modul gender. Di dalam gender H, saya mendefinisikan tipe data enum gender _t yang berisi gender male dan gender female, dan pada gender.c ini terdapat dua fungsi pembantu get gender untuk mengubah input text string menjadi tipe enum dan gender toString ini untuk mengubah nilai enum kembali menjadi teks saat kita perlu mencetaknya ke layar. Selanjutnya itu ada dorm. Di sini modul ini merepresentasikan data asrama. Selanjutnya struktur dorm T menyiapkan informasi asrama. Informasi asrama itu yaitu nama, kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuni saat ini atau residence nom. Saya juga membuat fungsi create dorm di sini untuk mempermudah pembuatan objek asrama baru dengan nilai awal jumlah penghuni sama dengan 0. Selanjutnya student. Modul ini merepresentasikan data mahasiswa. Modul ketiga adalah modul ketiga ini student_t menyimpan ID, nama, angkatan atau tahun, dan gender. Kemudian saya menggunakan sebuah pointer struct dorm_t pointer dorm. Pointer ini berfungsi sebagai relasi untuk merujuk ke asrama mana mahasiswa tersebut ditempatkan. Jika belum memiliki asrama, nilai adalah 0. Fungsi create student digunakan untuk inisialisasi data mahasiswa baru. Selanjutnya masuk ke mainnya. Di sini saya pada fungsi main ini pertama-tama saya mengalokasikan memori dinamis menggunakan malloc untuk menampung hingga 100 data mahasiswa dan 100 data asrama. Ini 100 data mahasiswa dan data asramanya.
Program ini kemudian masuk ke dalam looping while yang pertama yang akan terus membaca input dari pengguna menggunakan fgets sampai menggunakan perintah triple dash untuk berhenti. Parsing input, karena input dipisahkan oleh tanda pagar, saya menggunakan fungsi string to dengan delimiter pagar untuk memecah teks perintah dan argumen-argumennya. Di bagian ini kita bisa mendemonstrasikan atau menjelaskan cara kerja masing-masing. Di sini student add dan dorm add ini, jika perintahnya adalah menambahkan mahasiswa atau menambahkan asrama, atau student add atau dorm add, program akan mengekstrak argumen dan memanggil fungsi create student dan create dorm, lalu menyimpan ke dalam array yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini ada comment assign student atau memasukkan ke asrama. Untuk memasukkan mahasiswa ke asrama, program akan mencari data mahasiswa berdasarkan ID-nya terlebih dahulu, kemudian dan juga bisa berdasarkan nama asramanya atau namanya. Terdapat dua validasi penting di sini. Gender mahasiswa harus sesuai dengan gender asramanya, dan jumlah penghuni asrama belum mencapai kapasitas maksimal. Jika valid, pointer dorm pada mahasiswa akan diarahkan ke asrama tersebut dan residenumnya dan residenum asrama ditambah 1. Selanjutnya untuk memindahkan mahasiswa atau perintah move student ini, logika move student sangat mirip dengan assign, namun ada tambahan logika penting. Sebelum memindahkan mahasiswa ke asrama baru, proses akan mengecek apakah mahasiswa tersebut sudah memiliki asrama sebelumnya. Jika ya, maka jumlah penghuni di asrama lama harus dikurangi 1. Dikurangi 1 terlebih dahulu sebelum pindah. Selanjutnya perintah dorm empty. Perintah dorm empty ini untuk mengosongkan asrama. Program akan melakukan looping ke seluruh data mahasiswa. Jika ada mahasiswa yang pointer asramanya menunjuk ke asrama yang ingin dikosongkan, pointer tersebut akan diset menjadi 0. Setelah itu, jumlah penghuni di asrama tersebut direset menjadi 0. Selanjutnya perintah mencetak data atau student print all detail. Fitur print akan melakukan iterasi pada array dan mencetak data sesuai format khusus untuk mahasiswa. Jika pointer dorm bernilai 0, program akan mencetak text unassigned. Jadi kalau nanti pointer dorm bernilai 0, maka dia akan mencetak text unassigned. Langsung saja saya akan coba menjalankannya.
karena belum bisa dijalankan. Sekian dari saya, terima kasih.